Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Jumat 23 Oktober 2020. Tema saat teduh dan renungan hari ini berjudul Pria Idaman, Pria Idaman. Firman Tuhan terambil dalam Ratapan pasal 3 ayat yang ke-27 dan ke-28. Demikian bunyi firman Tuhan. Adalah baik bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya. Biarlah ia duduk sendirian dan berdiam diri kalau Tuhan membebankannya. Pada ayat yang ke-32, karena kalau ia atau Tuhan mendatangkan susah, ia atau Tuhan juga menyayangi menurut kebesaran kasih setianya. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, hamba-Mu berdoa untuk sahabat seperjalanan yang saat ini menjalani kehidupan, baik bagi sahabat seperjalanan yang memiliki anak laki-laki, anak perempuan, atau hanya sebelah pihak saja. Bahwa waktu Allah menciptakan seluruh alam semesta ini dimulai dengan menciptakan pria, bukan menciptakan wanita. Urutan penciptaan ini tentu punya maksud tujuan Allah. Bagaimana kemudian kehidupan di dalam dunia ini bisa berjalan dengan baik. Berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kalau kita berbicara sesungguhnya kerusakan di dalam dunia ini, siapa yang memulai awal daripada kerusakannya? Mungkin saudara boleh mengatakan Hawa, tapi saya lebih mengatakan bahwa kesalahan terbesar itu adalah pada pria, bukan pada wanita. Mengapa demikian? Karena sewaktu Allah memberikan tanggung jawab, itu dimulai kepada pria. Dan pria itu diangkat oleh Allah sebagai pemimpin. Dan yang cukup menarik, di dalam teologi yang kita belajar, kita menyebut Allah itu Allah Bapa, bukan Allah Ibu. Dan Yesus datang ke dalam dunia, Allah yang menjadi manusia, itu di dalam diri seorang pria. Sehingga sesungguhnya dunia ini akan menjadi baik, itu juga karena pria. Dunia ini juga akan menjadi buruk, juga karena pria. Namun sewaktu saya berbicara tentang pria, bukan berarti kemudian tanggung jawab wanita itu disingkirkan atau tanggung jawab wanita itu ditiadakan. Pada dasarnya, bahwa beban utama ditujukan yang utama itu adalah kepada pria. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, prinsip pendidikan supaya menjadi pria sejati itu sesungguhnya juga terjadi kepada wanita juga. Alkitab mengatakan adalah baik bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya. Ayat ini juga berlaku buat wanita. Adalah baik bagi seorang wanita memikul kuk pada masa mudanya. Ayat ini mengandung sesuatu yang begitu di dalam unsur pendidikan. Untuk menjadi pribadi yang berkualitas, pribadi idaman, pribadi yang menjadi panutan, pribadi yang punya isi yang mendalam, maka tidak terlepas daripada proses pendidikan itu sendiri. Dan pendidikan itu dimulai dari keluarga. Sehingga harus disadari bahwa untuk mencetak pria-pria idaman yang ada di dalam dunia ini, maka dibutuhkan keluarga yang kondusif. Keluarga yang memfasilitasi proses terjadi pria idaman itu yang terjadi di dalam keluarga. Kalau ditarik lebih jauh lagi, untuk menghasilkan pria idaman, maka dibutuhkan orang tua juga, orang tua yang idaman. Untuk punya orang tua yang idaman berarti harus ada ayah idaman dan juga ada ibu idaman. Sahabat seperjalanan dikasihi Tuhan, rupanya proses menjadi pribadi idaman itu tidak berdiri sendiri. Itu kait mengait satu dengan yang lain. Namun kita akan berbicara lebih khusus tentang pria. Ada tindakan yang keliru tatkala kita mendidik anak wanita, itu lebih dibebankan, memikul kuk yang lebih berat daripada laki-laki. Mari kita belajar. Contoh, kalau seorang anak wanita itu bangun tidur, maka ibu atau ayah, ayo bereskan tempat tidur, nanti kamu akan menjadi ibu rumah tangga. Harus rapi, harus bersih, harus tanggung jawab, harus bisa masak,
harus bisa ngepel, harus bisa cuci baju, segala macam. Wanita sehingga terbiasa memikul kuk pada masa mudanya. Sedangkan seorang pria, sudah tidak apa-apa, dia kan pria. Nanti ada yang ngurus. Kalau bangun tidur berantakan tidak apa-apa. Begitu banyak toleransi buat anak laki-laki yang kemudian tidak sama dikenakan itu kepada anak yang wanita. Sehingga tidak heran mengapa di dalam dunia ini banyak lelaki lemah. Kenapa di dalam dunia ini banyak lelaki yang tidak punya daya tahan? Kenapa di dalam dunia ini banyak lelaki yang kemudian tidak bisa menjadi pemimpin di dalam keluarga? Perlu kita ajarkan kepada anak-anak kita bahwa kepada yang wanita katakan bahwa engkau nanti dewasa akan menjadi ibu rumah tangga. Kepada anak-anak pria pun katakan, kalau engkau dewasa nanti kamu akan menjadi bapak rumah tangga. Nah, kalau bapak rumah tangga apa fungsinya? Fungsinya dia harus bertanggung jawab yang ada di rumah dan juga dia bertanggung jawab apa yang ada di luar rumah. Sesungguhnya pria jauh lebih berat. Mengurus rumah tangga dia harus bisa yang ada di dalam maupun pada saat dia ada keluar rumah. Lelaki sesungguhnya harus memiliki beban kuk yang jauh lebih berat daripada wanita. Mengapa demikian? Karena Allah memang menempatkan pria itu sebagai pemimpin. Yang menarik di dalam dunia ini, banyak kapasitas wanita itu jauh lebih baik daripada lelaki, daripada pria. Sehingga seorang wanita kalau ingin menikah itu dibutuhkan pria yang minimal usianya harus lebih tua 5 tahun. Itu pun yang 5 tahun lebih tua belum tentu lebih matang, lebih berkualitas, lebih punya daya tahan, lebih punya semangat juang daripada wanita. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, untuk mencetak pria-pria idaman kembali, jangan salah asuh untuk anak-anak kita. Jangan salah memperlakukan para pria itu kemudian didinabobohkan dengan pemanjaan yang melebihi daripada anak perempuan. Seharusnya pria itu harus punya tanggung jawab, harus punya kerajinan, harus punya daya juang 2 kali lipat melebihi wanita. Saya punya anak laki-laki diajarkan harus mengurus rumah, harus bisa masak, harus bisa cuci, harus bisa ngepel, harus bisa berbagian di dalam tugas-tugas di dalam rumah tangga. Karena mengapa? Karena pria juga harus bisa mengasuh anak. Itu yang saya lakukan tatkala saya menjadi seorang ayah. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, pria idaman itu tidak tiba-tiba jadi. Saya tanya kepada anak asuh saya, menurutmu pria idaman itu apa? Dia katakan banyak duit. Wah, ya. Jadi kaya, ganteng, tinggi, dan juga dia juga imam buat di dalam keluarga. Sangat mudah. Namun adakah pria seperti itu di dalam dunia ini saat sekarang? Tentu ada. Kalau kita mulai mencetak para pria-pria yang luar biasa itu, dimulai daripada pola asuh di dalam keluarga yang baik. Para orang tua, jangan memberikan toleransi yang lebih besar kepada anak laki-lakimu daripada kepada anak perempuanmu. Katakan kepada anak perempuanmu, satu hari engkau akan jadi ibu rumah tangga. Katakan kepada anak laki-lakimu, satu hari engkau akan jadi bapak rumah tangga. Tanggung jawabmu lebih besar, lebih berat daripada anak perempuan. Karena engkau harus mampu mengurus di dalam rumah, engkau juga harus mampu bekerja, mencari nafkah, berjuang juga di luar rumah. Sahabat seperjalanan, pria idaman itu tidak terjadi dengan sendirinya. Itu membutuhkan proses yang panjang dan itu harus dimulai daripada keluarga yang idaman, orang tua idaman, papa idaman, ibu yang idaman. Sehingga apa yang dikatakan idaman, idaman itu tidak berdiri sendiri. Perjuangannya harus bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, terima kasih ya Tuhan untuk pencerahan yang sudah Engkau berikan dari Ratapan 3 ayat yang ke-27. Bahwa seorang pria yang memikul kuk pada masa mudanya adalah baik. Biarlah ia duduk sendirian dan berdiam diri kalau Tuhan sedang membebankannya. Itu kebenaran firman Allah. Karena Tuhan mengatakan waktu Tuhan mendatangkan susah, Tuhan juga akan menyayangi menurut kebesaran kasih setianya. Terima kasih buat Allah yang mendidik dengan cara benar untuk setiap anak-anak Tuhan. Biarlah ya Tuhan di dalam dunia ini semakin banyak pria-pria idaman karena dihasilkan oleh keluarga-keluarga yang orang tuanya juga memiliki kualitas idaman. Kami berdoa ya Tuhan untuk sahabat seperjalanan yang sedang sakit di rumah sakit maupun di rumah.
Tuhan lawat, Tuhan sembuhkan. Bagi sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi kesulitan, tantangan, masalah hidup, Tuhan yang bukakan jalan. Bagi sahabat seperjalanan yang sedang berdoa, mengharapkan sesuatu, ya Tuhan, kami mohonkan Engkau kabulkan sesuai dengan waktu, cara, dan kehendak-Mu. Kami khususnya berdoa ya Tuhan, untuk para ayah yang tidak berfungsi di dalam rumah-rumah tangga yang ada pada saat sekarang. Bagaimana ibu berjuang lebih keras sementara ayahnya pemalasan, pengangguran, dan itu adalah akibat proses pendidikan sebelumnya yang tidak berjalan dengan baik. Bila ya Tuhan, Engkau akan pulihkan untuk keluarga-keluarga yang papahnya tidak berfungsi dengan baik. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sahabat seperjalanan, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Biarlah Tuhan akan menolong setiap kegiatan kita hari ini. Shalom. Amin. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.